Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Lakal hamdu ya rabbana kama jama'tana wa lakal hamdu ya rabbana kama razaqtana wa lakal hamdu ya rabbana kama 'allamtana wa lakal hamdu ya rabbana kama hadaitana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang salat subuh yang Allah muliakan. Alhamdulillah, bersyukur pada pagi hari ini Allah memberi kita kesempatan untuk bermuajahah, bertatap muka, bersama-sama melaksanakan kewajiban kita. Semoga Allah berikan kemudahan untuk semua aktivitas kita, wabil khusus Asrul Awakhir, karena ini tempat dan momen yang sangat spesial, sehingga kita harus senantiasa menjaga kesehatan fisik kita, menjaga kesehatan ruhiyah kita, hati kita, dan menjaga kesehatan kantong kita juga menghadapi lebaran soalnya nih. Semoga keberkahan senantiasa Allah limpahkan buat kita semua bersama keluarga kita. Untuk yang sakit semoga Allah berikan kesembuhan, punya masalah diberikan segala solusinya. Dan untuk semua apa yang kita harapkan, kita mintakan, semoga Allah senantiasa kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, tema kita tentang kekuatan doa dan kelembutan hati. Ada dua judul besar sebenarnya ini, antara kekuatan doa dan kelembutan hati. Tapi dia punya satu sumber, ya, masdarnya satu, ya, ada di jiwa. Kenapa ini? Karena ada momentum Ramadan yang juga sangat terkait erat dengan bagaimana Ramadan mendidik jiwa kita. Jadi Ramadan ini menjadi momen terbaik untuk apa? Untuk kita melakukan evaluasi, kita melakukan kontrol, melakukan hitung-hitungan, muhasabah. Ini mungkin momen yang terbaik ketika kita mendengar sahabat radhiyallahu mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum engkau akan dihisab nanti di hari kiamat. Ini juga momen terbaik karena kita berhadapan dengan syahrul doa. Ramadan disebut juga syahrul doa. Ya, ada doa-doa spesial yang akan mendapatkan fadilah, keutamaan yang banyak. Sehingga sudah selayaknya kita tambah terus semangat kita. Jangan sampai, kata seorang ulama, jangan sampai kita kalah cerdas dengan kuda pacu. Kuda pacu itu menjelang finish dia ngegas, dia tambah kecepatan, ya. Maka di Asrul Awakhir ini jangan sampai kita kalah cerdas dengan kuda pacu, malah makin lemes, makin tidak fokus, ya, makin berkurang. Justru seharusnya kita gaspol, ya, kalau anak bilang sekarang, ya, sehingga betul-betul mendapatkan di antara satu mega bonus Asrul Awakhir adalah Lailatul Qadar. Bapak Ibu sekalian, kalaulah ini adalah momen terbaik buat kita mencoba melihat bagaimana
Al-Quran memberikan penjelasan tentang hakikat diri kita. Al-Quran memberi penjelasan tentang hakikat diri kita. Sebelumnya, orang nggak bisa mendefinisikan, menjelaskan tentang dirinya, tentang manusia itu sendiri. Ya, makanya butuh wahyu. Nah, di antara fungsi wahyu adalah dia akan memberikan pengajaran pada umat manusia. Alladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Proses pengajaran. Gitu. Nah, misalnya ya, walaupun ini sekedar pengantar dulu saja, muqaddimah. Bahwa ada istilah qalbu, ada istilah ruh, ada nafs, ada al-aql. Gitu. Ini istilah yang berkaitan dengan masalah esensi atau hakikat diri manusia. Selalu ada kaitan dengan al-qalbu, ar-ruh, an-nafs, dan al-aql. Gitu. Untuk membingkainya, kita ambil satu pendapat saja dulu. Bagaimana Imam Ghazali mengatakan begini sederhananya. Qalbu itu adalah ruh, akal, dan nafas. Di qalbu itu adalah ruh, akal, dan nafas. Gitu. Nanti kita lihat. Intinya apa? Kadang-kadang Quran memberikan penjelasan dengan istilah qalb. Kadang-kadang untuk makna yang sama, jiwa maknanya, dia pakai istilah nafs. Wa nafsi wa ma sawaha. Untuk tema yang sama, objek yang sama, dia pakai istilah al-aql. Al-aql. Karena al-aql bukan artinya dalam bahasa kita otak. Kalau otak, binatang juga punya otak. Jadi kita kadang-kadang juga agak kurang pas menerjemahkan qalbu berupa hati. Jadi qalbu sebenarnya kalau terjemahan letterlexnya adalah jantung. Ala anna innal fil jasadi mudghah idza saluhat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat jasadu kulluh ala wahyal jantung. Karena kalau hati, liver itu dia beda fungsinya. Penyebutannya juga beda. Itu contoh kecil saja. Tapi kita sekali lagi sekedar memberi pengantar saja di sini bahwa istilah-istilah ini berbeda. Kita lihat contohnya begini. Makna nafs misalnya. Wa nafsi wa ma sawaha, dan demi jiwa dan segala penciptaannya. Tapi kalau ke ayat yang lain, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas, ya, nafs, setiap yang bernafas. Jadi kalau di Indonesia jadi maknanya bisa nafas, bisa jiwa. Nanti ketemu lagi, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu ini artinya nafsu. Nafsu juga. Jadi Indonesia menyerap kata nafas dari nafs, menyerap kata nafsu juga dari an-nafs. Gitu. Maknanya kan kalau secara letter satu kata nafas dengan nafsu jauh berbeda. Tapi kalimat ini bisa kita artikan dengan jiwa. Gitu. Maka makna dari Imam Ghazali menyebutkan al-qalbu adalah ruh, dia adalah akal, dia adalah nafas. Ketika bicara masalah jiwa manusia, bukan hati yang berupa mudghah, yang berupa fisik, jantung itu, yang memang fungsinya kalau jantung kita rusak juga semuanya. Tapi secara makna yang kedua, dia punya makna ghaibi. Dia nggak ada fisiknya. Tapi di sana disebut qalbu, disebut yang berbolak-balik. Disebut fuad, karena dia memberi faedah. Disebut janan, karena dia tersembunyi di tempat yang terdalam.
Semua untuk mendefinisikan makna hati. Kita lanjut, misalnya Quran memberikan penjelasan tentang kalimat berikut. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innama la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Agar kita faham, ada makna-makna yang mungkin nggak terlalu familiar dengan kita nih, bahwa di sini disebutin, apakah engkau tidak berjalan di muka bumi yang dengan itu engkau bisa, hatimu, lahum qulubun yaqiluna biha, qulubun yaqilun, jadi dia punya hati yang dia dengan hati itu bisa berpikir gitu. Jadi makna akal itu selalu dia berdampingan dengan hati. Lahum qulubun la yaqilun. Gitu. La ta'mal absar walakin ta'mal qulubu allati fis sudur. Berikutnya apa? Hati juga bisa buta. Bukan mata fisik yang bisa fungsinya melihat, tapi hati yang buta itu yang lebih berbahaya. Misalnya seperti itu. Nah ini memberi pemahaman yang lebih kepada kita agar ada stressing yang mau Allah kasih tahu kepada kita tentang fungsi jiwa kita, apa kerjanya, apa pembatasnya, dan seterusnya. Contoh berikutnya apa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Masih berbicara masalah bagaimana hati itu dia punya fungsi apa? Yafqahun atas yaqilun. Bahwa yafqahun, faqih. Ini bercerita tentang walaqad jarana li jahannama katsirum minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Kami akan isi neraka jahanam itu berupa jin dan manusia, mereka punya hati tetapi enggak dipakai untuk memikirkan ayat-ayat Allah. Dia punya hati dan seterusnya. Gitu. Ar-ruh. Misalnya disebutkan wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bicara tentang, bertanya padamu tentang ruh. Katakanlah ruh itu adalah rahasia yang ada dari sisi kami. Surat Al-Isra. Berikutnya summa sawahu wa nafakha fihi mir ruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Ada dua. Pertama, bagaimana Allah meniupkan ruh, ya. Kemudian kami bentuk dia, kami tiapkan ke dalamnya ruh dari sisi kami, ruh ciptaan kami. Maka kami jadikan pula mereka pendengaran, penglihatan, afidah. Afidah untuk memaknai apa? Hati. Bukan qulub, tapi afidah. Bapak sekalian, ini beberapa ayat yang insya Allah membantu kita memberi pemahaman yang lebih jelas bagaimana kita melihat diri kita. Gitu. Terakhir ada di surat Al-Isra, Al-A'raf ayat 172. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim wa dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala. Ini tidak ada kalimatnya, tapi para ulama sepakat bahwa ini bercerita tentang manusia ketika berada di alam ruh. Ketika berada di alam arwah. Semua ruh, cikal bakal ruh manusia itu dikumpulkan di alam arwah dan diambil persaksian dengan persaksian seperti ini. Wa id akhadha rabbuka min bani Adam, ketika Allah kumpulkan semua Bani Adam min zuriyatihi, semuanya. Ya. Itu disebut oleh para ulama
medannya, dunianya, dunia ruh itu, arwah, alam arwah. Bapak Ibu sekalian, kita kepingin Ramadan ini menjadi sebuah momen sekali lagi yang kita bisa manfaatkan dengan baik, agar setidaknya kita bisa juga mengukur bahwa amalan kita ini memang punya nilai yang lebih ketimbang Ramadan kemarin, secara kuantitas, secara kualitas gitu. Nah, kita tentu saja mencoba menempatkan posisi kita bukan pada posisi kebanyakan. Maksudnya, ada orang puasa dari dulu, kita udah umur 50 tahun misalnya, udah sekian puluh kali kita melakukan ritual puasa setiap setahun sekali selama sebulan. Gitu. Apa ejawantah atau implementasi dari la'alakum tattaqun? Kita bisa ngukur nggak tuh? Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Gitu. Sementara tattaqun itu adalah ranah al-iman, sebagai level tertinggi dari keimanan kita. Dan al-iman, kalau kita bicara al-iman, sumber dasar iman apa? Al-imanu tasdiqun bil qalbi, takriru bil lisan, wal amal bil jawarih atau bil arkan. Jadi ketika kita bicara la'alakum tattaqun, itu pasti dominan yang lebih dominan adalah wilayah amal hati. Kalau kita puasa cuma sekedar menahan hawa nafsu makan dan minum dan hubungan suami istri di siang hari, dan kita merasa berhasil, itu baru level awal kata Imam Ghazali. Baru levelnya level pemula, newcomer itu mah. Pemula. Kalau puasa kita cuma ngukurnya, kita nggak makan, nggak minum, nggak hubungan suami istri di siang hari, itu baru level awal. Ada level berikutnya. Gitu. Yang nanti level berikutnya itu nggak sekedar misalnya menahan pandangan, menahan ucapan, menahan pikiran, tetapi yang lebih hebat lagi adalah dia menjadikan parameter la'alakum tattaqunnya adalah ketika dia keluar dari madrasah Ramadan. Ada spirit yang baru, ada semangat baru, ada amalan baru, ada rasa yang baru ketika kita keluar dari Ramadan. Kenapa? Karena kita digembleng luar biasa. Kebangetan kalau nggak ada dampak. Biasa aja tuh, lebaran. Duhanya lewat lagi, tilawah satu juznya lewat lagi. Yang mulainya lewat lagi. Saum sunnahnya lewat. Nah, bekasnya mana? Gitu. Itu baru ukuran-ukuran dasar. Apalagi kalau kemudian kita menjadi lebih pemaaf, menjadi seseorang yang punya husnuzonnya nggak habis-habis tuh stok husnuzonnya, menjadi orang yang sangat dermawan, ringan tangan. Kenapa? Karena saya habis digembleng di bulan Ramadan. Betapa kita menjadi seorang pemaaf, menjadi orang yang gemar melakukan kebaikan, rindu. Atau punya ukuran lain. Sekarang sholat saya merasa lebih bermakna. Menikmati proses sholat Allahu Akbar sampai salam itu. Yang selama ini mungkin hampa, biasa aja, gugur kewajiban, selesai. Apa tuh akal kita, sesuatu yang menarik ya ketika kita keluar dari Ramadan? Apa jiwa kita yang berubah? Apa pola hidup kita, pola pikir kita, amaliyah kita, apa yang berubah? Gitu. Contoh sederhana, kita masih Ramadan nih. Ya. Kita masih Ramadan. Kalau kita nahan diri, nggak minum, nggak makan, pagi sampai siang, sampai sore, menjelang beduk, itu kan biasa aja sebenarnya. Tapi kalau kita menahan diri untuk makan minum ketika beduk, itu hebat. Apa maksudnya? Maksudnya, jangan kalap ketika beduk.
Ada kopi, ada kolak, ada cendol, ada apa. Padahal ketika kita mau mengikut sunnah misalnya, mau mencoba melatih aja, beduk, walaupun anak-anak istri kita misalnya masih ritualnya ada lontong, ada bakwan, ada kolak segala macam. Oke, kita fokus dulu ke 3 butir korma dan 1 gelas air bening. Kalau orang-orang tua udah pakai anget deh, air gelas bening, anget nih. Itu udah saya ngalamin bisa masih kuat tarawih itu. Masih kuat tarawih. Kalaupun masih mau ditambah-tambah dikit, tapi sholat maghrib ya makan 1-2 potong kue misalnya. Gitu. Setidaknya prosesi kita ketika iftar itu 3 korma dan 1 gelas bening itu udah sesuatu yang keren. Kalau kita belum bisa melakukan itu, kita mulai itu, misalnya gitu. Itu bab makan. Itu baru bab makan nih. Makan kita berbeda dari makan yang tahun lalu gitu. Makan kita berbeda dengan kebanyakan orang umum buka puasa. Bahkan ya lebih sehat juga. Lebih bermartabat juga itu. Lebih nyaman juga kita beribadah. Gitu. Bayangin kalau bahasa BJ-nya kemelekeran. Kita sholat tarawih udah nggak nyaman. Ya. Udah nggak enak. Tilawah nggak nyaman, sholat nggak nyaman, ngapa-ngapain, semuanya ngapain? Baringan aja, goleran, sambil nonton YouTube. Iya, coba nonton YouTube dengerin UAS, ya, ceramah misalnya, masih mending lah. Oh sekalian, karena kondisi seperti itu, ya sewajarnya kita terus memperbaiki diri kita, menghidupkan proses pembersihan diri. Karena di sini ada kalimat itu. Wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa yang dengan penciptaannya itu, kata Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu kami ilhamkan ke dalam jiwanya itu, ke dalam nafasnya itu, fujuraha wa taqwaha, potensi negatif dan potensi positif. Potensi melawan dan potensi taat. Potensi iman, potensi kafir. Jadi setiap kita punya fa'alhamha, kami ilhamkan ke dalamnya itu. Fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha. Nah ini. Maka beruntunglah aflaha. Beruntung. Aflaha itu beruntung yang maknanya setelah berakit-rakit ke hulu dia. Setelah bersakit-sakit dahulu, itu aflaha. Bukan dapat warisan gitu, bukan dapat bonus hadiah gitu. Aflaha itu kerja berat dia dapat. Artinya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, dan rentetan sampai banyak. Kenapa? Karena aflahal mu'minun itu aflaha man zakkaha. Zakkaha itu adalah proses yang menyusahkan. Proses yang panjang, yang menyusahkan, memberatkan. Maka aflaha. Kalimat lainnya falah. Apa falah? Petani. Darul Falah. Pesantren di Bogor tuh, IPB. Kenapa petani? Karena petani ketika memanen itu, dia melewati proses yang lama, payah, dan memberatkan. Kesenangan panennya petani itu, ini kita kecualikan kalau petaninya gagal panen yang gak sesuai gitu. Tapi yang normal gitu ya, dia bercapek-capek dan panennya subur luar biasa, hasilnya baik, pasti perasaannya masa bahagia sekali. Qad aflaha man zakkaha. Tazkiyah inilah yang menjadi kalimat nanti tazkiyatun nufus. Ada bidang khusus oleh para ulama tentang kajian tazkiyatun nufus. Ibnu Qayyim membuat berita itu, Imam Ghazali membuat topik itu. Ulama kontemporer seperti Said Hawa dari Syria membuat buku tebal tentang tazkiyatun nufus. Buya Hamka juga ada pendekatan tazkiyatun nufus. Dia punya, kenapa? Karena dia menjadi salah satu kunci tentang jiwa kita yang sehat, yang bersih, yang selamat. Sementara kebalikannya adalah waqad khaba man dassaha.
maka merugilah orang-orang yang mengotorinya. Gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, proses tazkiyah ini senantiasa harus berjalan terus. Maka benarlah kata Rasulullah SAW, bagaimana menurutmu? Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahih, kalau engkau mandi selama 5 kali sehari, ya kan? Rasulullah yang menggambarkan bahwa proses tazkiyah itu seperti orang mandi 5 kali sehari. Apakah masih ada kotoran dia? Gitu. Tidak ada. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan kalau hati itu dia innal dzunuba idza tataba'at innal quluba idza tataba'at dzunub innal dzunuba idza tataba'at 'alal qalbu 'alal qulub aghlaqatha fa idza aghlaqatha ataha hayna idzin al khatam min kibalillahi ta'ala wat taba'. Dosa itu kalau dia nempel, ngelekat di hati, ya, maka dia akan berbahaya. Kalau dibiarin begitu aja, nggak ada proses tazkiyatun nufus, maka ataha hina idin al khatam. Akan datang saatnya al khatam. Khatam itu apa? Kunci, dikunci. Min kibalillahi ta'ala wa toba. Toba itu apa? Gembok, dikunci, digembok. Maka kalau kondisinya udah kayak gitu, kata Rasulullah dalam hadis lanjutannya, walalil kufri ilaiha maslak, walalil kufri anha makhlas. Iman yang di luar nggak bisa masuk ke hati, kekufuran di dalam nggak bisa keluar lagi. Gitu. Bermula dari mana? Nuqtah sauda, titik hitam. Yang dia akan bersih kalau kita tazkiyatun nufus. Tapi kalau enggak, dia akan semakin hitam, makin hitam. Dan kalau hitam, kata hadis ini, ataha hina idin al khatm. Akan datang saatnya dia dikhatam, dikunci, min kibalillahi ta'ala wa tawa', bahkan digembok dia. Udah nggak bisa lagi. Dan kalau udah kondisinya kayak gitu, iman yang di luar nggak bisa masuk, kekafiran yang di dalam nggak bisa keluar. Ini kalimat ayatnya apa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun alim. Khatama, Allah kunci hati mereka, pendengaran mereka. Mau diapain aja udah nggak ada. Sawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Mau diapain udah nggak ada. Hatta mujizat yang paling, kalau kondisinya zaman Rasul, yang mujizat ada di depan matanya, dia nuntut begini begono gitu, sebagai alasan dia menolak ayat-ayat Allah, dikasih bukti, enggak akan. Sekarang, masya Allah, kita masing-masing punya falhamaha fujuroha wa taqwaha, pasti punya hati nurani yang bersih, karena makna hati adalah al-fuad, al-faidah. Dia mampu dia setiap berakal, dia sehat, akil, pasti mampu menilai kebaikan. Kenapa? Karena itu naluriah, fitrah manusia. Nggak mungkin nggak bisa. Maka kita ketemu makna ketika dikatakan kata Rasulullah SAW bersabda, as-salawatul khams, al-jumu'atu ilal jumu'ah, Ramadan ila Ramadan, mukaffaratudz dzunub. Bayangin tuh. Kalau kita sholat 5 waktu, sehari semalam, kita ketemu Jumatan lagi, kan ibaratnya gini, aku akan bersihkan kau kalau engkau sholat wajib. Masih kurang bersih, ketemu Jumat, aku bersihin lagi. Masih belum bersih juga, ketemu Ramadan, aku bersihin lagi. Yang nilai bersihnya sampai man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sampai nilai bersih banget seperti bayi yang baru lahir. Gitu. Makanya makin paham kita, ya Allah, inilah mana Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah kasih benar kita kesempatan untuk membersihkan diri kita. Cuma masalahnya kan qad aflaha. Proses pembersihannya adalah proses yang payah,
panjang, berat. Tapi Allah mudahkan. Allah mudah-mudahkan buat kita. Apalagi Ramadan. Apalagi Ramadan. Diberi lagi kesempatan-kesempatan seperti itu. Ada doa. Ya, kata satu riwayat bahwa Rasulullah selalu membaca doa ini ketika membaca surat Asy-Syams. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Pasti Rasulullah membaca doa ini kalau dia membaca surat Asy-Syams tadi. Wasyamsi wa duhaha wal qamari dan seterusnya sampai wa nafsi wa ma sawwaha. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha dan seterusnya. Gitu. Agar apa? Doa untuk kebersihan, ketakwaan jiwa kita, hati kita. Bapak-Ibu sekalian, jam berapa Pak? Jam 6. Jam 6 kurang? Kurang seperempat. Udah lewat dong. Jam 6 boleh? Jam 6 ya? Deal ya? Oke, untuk membantu membuat peta juga kita bisa membuat begini. Kita melihat ke asal diri kita. Bahwa asal penciptaan kita itu ada dua. Unsur ardi atau unsur duniawi dan unsur samawi. Visi kita ini ada dua hal dominan. Jasad kita berarti unsur bumi, unsur dunia. Dan ruh kita disebut manusia normal ketika dua unsur ini bersatu. Ketika dia berpisah, nggak lagi disebut manusia. Disebutnya apa? Jenazah, disebut mayit. Ya. Bahkan sehebat apapun ilmunya, setinggi apapun statusnya, sebanyak apapun hartanya gitu, ketika dia meninggal, mayat, nggak disebut orang lagi. Bahkan kalau ada bapak A meninggal di rumahnya, yang megah, yang rumahnya itu dia bangun dari keringatnya sendiri bertahun-tahun, harga mahal, miliaran harga rumahnya. Ketika dia meninggal, anaknya bilang apa? Insya Allah malam ini bapak diinapkan di sini. Nginep di rumahnya sendiri dia, nggak dianggap. Iya nggak? Insya Allah jenazah akan kita inapkan malam ini di sini. Gitu. Udah nggak dianggap, karena bukan manusia dia. Gitu. Berarti tinggal unsur apa? Tinggal unsur buminya aja dia. Unsur langitnya, ruhnya yang abadi. Dia lagi disambut di sana oleh para penghuni langit. Kalau dia ruh yang beriman. Ya. Nah, inilah yang menjadi perseteruan sepanjang hidup kita. Kenapa kita butuh tazkiyatun nufus? Karena antara unsur langit dan unsur bumi, dia main rebutan, pengaruh, main tarik-tarikan. Pernah nggak kalau kita lagi mau berbuat baik, antar aja. Pernah nggak ketika ajan, bentar lagi itu lagi ribut tuh. Lagi ribut antara unsur bumi sama unsur, karena dia sangat berbeda sifatnya. Kita bisa ngukur sendiri. Unsur bumi itu kan tanah di bawah. Becek, kotor, bau. Langit, ya, balikannya. Kalau tanah di bawah, becek, bau itu, langit bersih, tinggi, mulia. Gitu. Kotor, hina. Sifatnya nanti bentuknya menolak, menyimpang, berkhianat, curang, ngebohongin, mengeluh. Sementara kalau unsur langit kita dominan, menjadi pemaaf, penerima, taat, ikhlas, amanah, sabar. Kerasa nggak ketika kita nggak sabaran, itu lagi ribut sebenarnya antara unsur langit dan unsur bumi. Sehingga kita bisa mampu menahan marah kita, mengontrol emosi kita, merencanakan perencanaan dengan baik. Itu unsur langit sebenarnya. Seperti Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Itu unsur langit. Merencanakan satu proses kerja kita yang baik.
Gitu. Nah ini rebutan terus nih. Rebutan terus dia. Perseteruan abadi itu. Antara ruh dengan jasad, antara iman dengan kafir, itu ada dalam diri kita. Nggak ada orang yang punya keimanan, ruhiyahnya dominan 100%, nggak ada. Dalam bahasa hadis disebutkan, di setiap kita punya jin. Ya, korin. Ada hak, ada batil. Maka ini prosesnya berjalan terus. Maka itulah kembali ke awal tadi, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha. Betapa pentingnya proses zakah, tazkiyah, pembersihan. Nggak cuma sholat. Gitu. Nggak cuma sholat. Tadi baru mukadimah itu sebenarnya. Rahasia doa dalam perintah saum. Karena kan judulnya kekuatan doa nih. Ada satu ayat tentang doa yang nyempil diapit di tengah surat, di tengah kurikulum Ramadan. Ya enggak? Ketika bicara masalah Ramadan, nah nyempil tuh dalam ayat 186 tentang doa. Ada ulama yang berpendapat gini, justru dia bukan semata-mata doa. Justru esensi perintah saum itu ada di sini. Gitu. Esensi perintah saum ada di sini. Esensi puasa itu ada di sini. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa'ini qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ini kalimatnya ya. Wa idza sa'alaka ibadi, jika ya Muhammad hamba-hambaku bertanya padamu tentang aku, maka jawab, maka katakan ini qarib, aku dekat. Kan cukup sebenarnya tuh, tapi ditambah ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan itu nggak pakai kalimat orang ketiga, langsung kalimat orang pertama, orang kedua. Aku akan mengabulkan doa orang-orang yang nggak pakai waqala kul, gitu. Katakan Allah akan mengabulkan, katakan Allah itu dekat, katakan Allah akan mengabulkan siapa yang meminta. Gitu. Tapi seolah-olah kalau ada orang mukmin bertanya padamu tentang aku, langsung Allah ngomong gitu ke orang mukmin. Nah ini menunjukkan apa? Menunjukkan kedekatan hubungan Rabb. Kedekatan. Apalagi? Menunjukkan kepastian. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Kepastian setiap permintaan dan harapan pasti itu. Kepastian. Pak, saya udah doa bulan, doa udah setahun, udah 2 tahun doa belum dikabul. Apa jawaban para ulama? Yang paling dasar jawabannya gini. Ente nggak tahu. Di sisi Allah, doa ente itu jauh lebih tinggi nilainya ketimbang doa ente dikabul. Doa ente dikabul sama Allah, itu nggak seberapa. Tapi doa ente itu di sisi Allah jauh berlipat-lipat lebih besar, lebih mulia, lebih tinggi doanya itu. Ud'uni astajib lakum, pasti itu. Bukan masalah astajib lakumnya, tapi ud'unya, berdoanya. Nah, kita kan nggak paham. Seolah kalau kita doa perlu dikabulin. Walaupun ada yang kontan, ada yang ditunda, ada yang diganti, ada yang disimpan doa kita. Apalagi ayat tadi, memahami kekuatan doa yang maha hebat. Ya, masih dari 5 menit, saya cerita sedikit tentang Abu Mu'allaq, tentang kekuatan doa. Pernah dengar kisah Abu Mu'allaq, seorang sahabat yang kerjaannya bawa dagangan keliling kampung, pakai keledai. Ternyata udah ada profesi jualan antar kampung tuh. Di tengah jalan satu kali dia begal, serahin barang, bunuh. Kata si Abu Mu'allaq, yaudah ya, ambil aja, jangan bunuh saya. Oh enggak, ntar lu ngadu polisi gimana? Berabe,
Singkat cerita, dia mau dibunuh. Tapi Abu Mu'allaq meminta, mohon beri kesempatan aku sholat 2 rakaat. Gitu. Dan masih baik nih begal nih. Ya udah sholat deh. Dia sholat. Nggak lama dia sholat, selesai dia berdoa, panjang doanya. Kemudian datang dari kejauhan seorang penunggang, kuda serba putih, kuda putih, pakaian putih, dan dia memegang tombak pendek di atas telinga kuda. Langsung dalam kecepatan tinggi nyerbu si begal ini, langsung dibunuh, mati dia. Kaget Abu Mu'allaq. Siapa Anda? Saya malaikat langit yang ketiga. Aku diutus oleh Allah ketika engkau berdoa. Doanya itu sebenarnya ujungnya dong, lindungi aku dari pencuri ini. Tapi kalimat depannya yang dahsyat. Ya Wadud, ya Dzal Arsyil Majid, ya Fa'alu lima turid. As'aluka bi'izzikal ladzi la yuram, wa bimulkikal ladzi la yudam, wa binurrikal ladzi mala'a arkanu arsyik. Ujungnya nih, antakfini syarral lis, antakfini syarral lis. Lindungi aku dari pencuri ini. Tapi kalimat depannya itu, ya Wadud, ya menengaluh, ya wahai yang maha pengasih, wahai yang maha pengasih. Ya Dzal Arsyil Majid, wahai yang pemilik arsy yang mulia ini. As'aluka bi'izzikal ladzi la yuram, aku memohon padamu ya Rabb dengan bi'izzika, dengan izahmu yang maha hebat. Wa bimulkikal ladzi la yudam, dan demi kerajaanmu yang maha megah ini. Wa binurikal ladzi mala arkanu arsyik, dan demi cahayamu yang memenuhi semua arasmu. Lindungi aku dari pencuri ini. Dia baca doa itu 3 kali. Lalu kata malaikat tadi, ketika engkau baca pertama kali, aras itu gerak, ketek. 2 kali, mulai goyang-goyang. 3 kali, Allah menyuruh aku untuk membantu hamba yang terzalimi. Imam Al-Basri kemudian memberikan komentar, sesiapa di antara kita yang ingin punya hajatnya dikabulkan oleh Allah, urusan dunianya dan urusan akhiratnya, bacalah doa ini. Baca doa ini. Ini semua satu contoh saja bagaimana kekuatan doa itu dahsyat luar biasa. Ada kesiapan jiwa melakukan perintah. Falyastajibu li, maka bersegeralah dia melakukan perintahku. Wal yu'minu bi. Itu artinya kesiapan jiwa untuk melakukan perintah. Dan kelembutan hati untuk menerima risalah. Semuanya serba mudah. Kenapa? Karena inilah produk Ramadan sebenarnya. Peneguh status kehambaan sejati. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ini kekuatannya ada di sini. Gitu. Apa sekalian? Oke, ada tambahan lagi ya. Mengakui kemahakuasaan ilahi. Kalau kita bicara terakhir, wala tuhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Bahwa kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kau hinakan aku. Ya, firman Allah ini. Yauma yub'atsun, di hari pembangkit nanti. Di hari berbangkit jangan kau hinakan aku. Doa hamba ini. Yauma la yanfa'u malun wala banun, yang hari itu udah enggak ada lagi manfaat harta banyak, anak banyak, udah enggak ada. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang pada Allah dalam keadaan qalbin salim. Orang yang tazkiyahnya tadi berhasil tuh. Qalbin salim berarti kalbunya selamat, sehat, bersih. Kenapa? Karena qad aflaha man zakkaha itu. Zakka. Mudah-mudahan Ramadan yang tinggal beberapa kali hari ini bisa kita optimalkan untuk melakukan proses pembersihan diri kita, pembersihan amal kita, pembersihan jiwa kita, dan kita termasuk orang-orang yang qalbun salim. Nanti ujungnya ada lagi nih. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, nafsun mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi.
Wadkhuli jannati. Ujungnya udah masuk. Sini ngumpul, masuk ke surgaku. Kelas. Beres. Di mana proses awalnya? Qad aflaha man zakkaha. Kita difitnah, kita harus berbuat ini, kita berkorban, kita berinfak, kita segala macam, berjihad. Ya, untuk apa? Agar dipanggil sama Allah, ya ayat Tuhan nafsul mutmain. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf lahir batin jika ada kesalahan, ada salah ucap, ada sesuatu yang tidak berkenan. Kita memohon pada Allah semoga kita menjadi orang-orang yang takwa, diterima amal kita, diterima sholat kita, ruku kita, tilawah kita, sujud kita, infak kita, dan semua amal kebaikan kita. Nasrul minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.